Alamin, hari ini kita bisa berkumpul kembali bulan bareng ya, seperti biasanya bulan bareng, sinau bareng. Jadi kita tidak hanya bulan untuk senang-senang saja, tapi bulan kita ini membawa manfaat. Kita bisa belajar, bisa menimba ilmu. Semoga nanti ilmu yang kita dapatkan itu menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Hadi atas dan keluarga atas penerimaan dan penyambutan kami yang luar biasa ini. Mohon maaf bila kami merepoti dan nanti ada tingkah laku dan kata-kata tutur kata kami, tingkah laku kami yang kurang berkenan di hati jenengan sekeluarga. Kami mohon maaf besarnya. Dan kami dari Sekolah Tani Pidato Sholihul Hadi dan keluarganya selalu diberikan kesehatan, amin, panjang umur, amin, mudah rezeki, amin, dan segalanya diberikan keberkahan. Amin. Dan kepada teman-teman saya ucapkan banyak terima kasih atas atensinya sehingga pada siang hari ini Bapak Ibu semuanya bisa bergabung, belajar bareng, bulan bareng kalau bahasa Ibu. Dan alhamdulillah dengan hanya model WA Group, alhamdulillah respon daripada Bapak Ibu semuanya sangat luar biasa. Untuk itu saya ucapkan terima kasih dan semoga dari Bapak Ibu semuanya nanti bisa menyerap ilmu dan setelah menyerap bisa melaksanakan satu kegiatan usaha pembesaran atau apa nanti terkait dengan ayam KUP itu. Tidak pada lebar. Untuk itu kami mewakili dari teman-teman Pak Sholihul Hadi, di mana mungkin teman-teman kami biasa guyon dan lain sebagainya, mungkin ada kata yang kurang berkenan dan lain sebagainya, kurang unggah-ungguh. Berarti bosok Jawa ini lah, kami mohon maaf itu. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, KUP Kampung unggulnya di mana? Unggulnya ada dua. Dia bisa untuk pedaging dan bisa untuk petelur. Kayak gitu. Sambil dicatat Bu, di sini sudah ada semua. Jadi ayam KUP adalah ayam kampung karena di sini yang terkenal itu ayam Jawa, memang koloni Jawa kok. Gitu. Makanya disebut ayam Jawa. Cuman bedanya KUP itu lebih fokus di kandang ya Bu. Nah itu jarang diliarkan, kecuali saya tadi tak liarkan. Oke. Kenapa? Untuk mengejar waktu yang tepat, waktu panen. Kayak gitu. Jadi bisa dihitung. Untuk pedaging atau petelur, jadwal panennya bisa tepat. Kayak gitu. Ada pertanyaan tentang ayam KUP dulu sebelum menginjak lanjutnya. Monggo. Santai mawon, tidak usah istilah formal. Saya jelaskan, bisa ada tanya jawab. Tanya. Nggih, monggo Pak. Mas. Pak sinten asmane? Saya Pak. Nggih, Hadi mawon. Nggih, monggo Pak. Jadi kalau saya melihat ayam kampung yang panjenengan pelihara itu, saya ingin tahu apakah ayam biasa itu bisa disulap atau dijadikan ayam KUP ini. Jadi kami punya ayam biasa kampung, apa bisa dijadikan bibit ayam ini atau ayam KUP ini khusus dari turunan ayam yang ini gitu. Jenengan nggih, itu saja cukup Pak. Jenengan punya ayam Jawa biasa. Nah, mau jadikan KUP? Iya. Oh, enggak bisa Pak. KUP itu seleksi dari beberapa generasi ayam-ayam unggul di seluruh Indonesia. Jadi prosesnya panjang kali lebar, jadi luas banget Pak nggih. Artinya kalau jenengan mau seleksi sendiri, cross breeding ya, kayak gitu, kasih nama sendiri, gitu. Ayam saro. Nah, jawabannya gitu Kak. Itu KUP sudah mengikat karena di sini ada peraturannya juga, SK-nya ada peraturannya, bisa dibaca di sini kan, kayak gitu. Kalau jenengan nyetak sendiri dikasih
dikasih apa nama KUP kayak gitu berarti jenengan melanggar, ada peraturannya. Iya, hak cipta kena jenengan tadi, pidana tadi. Iya kan? Lah iya makanya itu. Cukup Pak? Ya ada lagi Bapak Ibu, monggo. Nggih. Ibu sinten Bu? Bu Sri, monggo Bu Sri. Nggih. Seandainya itu ada minat untuk ternak ayam kalbi ini, maka kami harus mencari apakah di sini atau mungkin bisa langsung. Terima kasih. Cukup Bu Sri nggih. Salah tiga Bu Ibu. Taman pinggir. Taman Tinggir nggih. Sekarang sudah pernah atau sudah ternak ayam apa? Belum sama sekali. Nggih, Bu. Untuk belajar enggak usah banyak-banyak ya, Bu. Kalau ada kandang kucing sama kandang kelinci, pakai itu aja, Bu. Ya, Bu ya. Kayak gitu, kandang kelinci isilah 15 ekor saja. Nggih. Bawah kasih kardus, lapis koran, kandang kucing tadi ya, kelilingi tutup kardus rapot, ya, kasih lampu satu kalau di luar, yaitu taruh garasi, atasi selimuti, tiang keluarkan untuk udara, lampu matikan, koran itu yang diganti, kardus untuk tataan, dari situ aja dulu, nggak usah jauh-jauh, gitu ya Bu, jangan bicara 100, 200 kayak gitu, jangan. Ya ternak sesuai kemampuan dulu. Kemampuan di sini adalah ya, bukan masalah kita bisa beli pakan saja, tidak. Ngopeni, tahu ayam itu sehat, tahu ayam itu sakit, kayak gitu. Lebih kepada itu. Jadi semuanya Ibu. Saya dipahami ya? Kayak gitu. Untuk beli bibit, saya di sini bisa, di Salatiga juga bisa, monggo. Kayak gitu. Dan Salatiga mitra pedagang saya yang masih eksis di Kopeng. Bukan, Kopeng. Iya, Kopeng. Kayak gitu. Kemudian sudah tak sampaikan ternyata dengan kepala sekolah tuh Pak. Kepala sekolah tani. Bilang, ya jenengan mboten nepangi mboten ngerti. Nah, biar kepala sekolah SMP ini Nggih, enggak apa-apa sama-sama kepala. Terus di Candirejo Tuntang, Bu, Pak Tri, terus di Delik Tuntang ada mitra saya pedagang, terus yang Sinten delik, Pak? jenengan Delik, Pak. persis dari Ya, makanya tak sebut tuh. Saya kiri. Pundi? Saya kiri ya. Pak, tak buka WA nih rapal. Saking ngakae tadi Delik Tuntang Adi. Budi yang bapaknya kerjaan buka warung di Sulawesi. nggih, Ngerti? kemarin tak buat konten. Anak saya itu. Kerjanya di Ya. malam di ekspedisi kurir apa JNE apa JNT, bener? Iya, betul. Nah, anaknya kecil baru lahiran. Ya. Nah, itu kan detail. Ya kan? tenanan dari Bukan maksudnya iya. Ya, satu. akurat. Oke, saya sebutkan itu kan datanya lengkap. Nah, itu satu contoh ya, Bu. Kembali ke jawaban itu. Pertama datang ke sini, kandang kapasitas 700 sampai 1000. Mau banyak langsung. Jangan, Mas. Kayak gitu. Tak saran ke jani 100 sih cukup. Kayak gitu. Enggak, Pak. Kayak gitu. Terus akhirnya ketemu 300. 300 ekor. Bener enggak? Betul. Ya. 300. Matilah 30 pertama. Dari 300 ekor itu. Karena memang cek belajar, belum tentu ilmu nih. Kayak gitu. Terus tak dampingi total siang malam, ya lewat WA di sini. Kayak gitu. Beranjak terus hidup. Periode kedua diisi 100 ekor. Hidup semua. Ini kan sudah cek sendiri. Nah, itu malah KKI detail kayak gitu. Terus periode ketiga dia libur biarlah karena mungkin putarannya harus kayak gitu. Terus
ini sebetulnya hampir masuk masa panen. Nggih, Bu, ini satu contoh pas nggih. Berternak sesuai kemampuan. Kayak gitu. Ya, pertama belajar dulu aja dasar banyak-banyak. Terus gimana? Saya tidak punya kandang. Manfaatkan kandang yang ada. Yang ada di rumah tidak beli. Bekas kandang kucing, kandang kelinci, kandang manuk. Yang penting suhu hangatnya terpenuhi, Bu. Cukup Ibu Sri? Terus kalau pada awalnya kira-kira berapa Kenapa Bu? yang misalnya kita mau memelihara itu awalnya itu pupuknya Oh, nggih. Kutuk nggih Bu. Kutuk niku basa Jawa, bahasa Inggrisé DOC nggih. DOC niku didai, une all, cene cik. Ayam bahasa Indonesia nih. Ayam baru netas. Jawane kutuk, Inggrisé DOC, bahasa Indonesia ayam baru netas. Berarti nggih baru netas Ibu. Oh, belajar ya saka nol sesan. Kan kadang ada, Mas aku tak nempel sing wis giras, lah apa gunane belajar. Kayak gitu karena di situ. Lah mesti pemikiran kayak gitu banyak Ibu. Nggih ada lagi Bu? Ini kan Baru netasnya itu berapa hari, Pak? Yo. Ya, untuk yang bisa saya kan mau beli nih, umur berapa hari dari sini atau langsung 1 hari? Baru netas. Baru netas. Iya. Tadi yang sebagian Bapak Ibu sudah lihat ya. Nah, 1-2 hari. Sore itu sudah harus pergi dia. Yang kemis malah sudah yang di Kopeng Salatiga itu pemula. Kandang kapasitas 2000 ekor. Ya, itu karena iya Bu, kayak gitu. Dia pemula, kandang siap, terus dukungan pakan siap, perawatan siap. Nah, tak saran ke 300 ekor dulu itu sudah pol-polan. Seperti tadi dengan Pak yang delik tadi, kayak gitu. Itu sudah maksimal. Biasanya malah tak saran ke 100 walaupun kandang 2000, kayak gitu. Dan nanti satu periode panen berarti 4 bulan ya, baru di siklus dari 2000 itu bagi 3. Anggapnya per bulan ngisi 700. Bulan keempat nanti ngisi DOC ya panen. Nah itu tidak nunggu 90 hari. Ngoten. Ada lagi Bu? Jelas nggih? Nggih, beternak sesuai kemampuan. Bukan masalah iso tuku pakan, tidak. Ini makhluk hidup Ibu. Ceritanya Bapak ini. Nggih, kemarin cacatan sama WA. Kalau makhluk hidup itu tetap pas ketemu musim aratan apa-apa itu disikapi. Ya gitu. Nggih. Gitu. Nggih. Monggo yang lain. Kalau ada pertanyaan. bertelur umur berapa ya? Nggih, Bu sinten Ibu? Khusus. Dalamnya pundi? Kalau tiga. Salatiga. Nggih. Ayam kampung Kak Ubu itu bertelur, pertanyaannya ayam kampung Kak Ubu itu bertelur umur berapa? Secara standar 6 bulan Ibu ya. 6 bulan. Ya. Kalau pakannya bagus dari 0 itu bagus, di 5 bulan lebih sedikit sudah belajar bertelur. Tapi kuncinya di pakan. Nggih. Nak dipakani sego padang ya sisa 8 bulan baru bertelur. Sego padang itu ya habis dimakan orang ya sisanya besok pagi ini dikasih ke padang-padang. Nah sini nasi padang kasih ke ayam. Nggih, nasi padang. Nasi sisa limbah gitu 8 bulan belum tentu telur. Ngoten nggih, tergantung pakan sama perawatan. Itu. Ada lagi Bu? Sementara di Lanjut materi Pak. Nggih, sambil pertanyaan ini kan ya materi. Betul. Nggih. Iya, ada lagi pertanyaan? Nggih. Ada ya. Kemudian KB nggih. Saya diambil di posisi penetasan ya. Penetasan itu saya gandeng mitra-mitra kandang pembesaran dan kandang petelur.
kandang petelur di sini, telur tetasnya disetor ke saya, wajib. Harus seperti Pak Sinten tadi Pak? Katakan semua? Nggih, Pak Ibin. Ya, malah cerita di apa istilahnya Cepoko, nyebut Pak Nasruddin, itu salah satu mitra saya, telur. Yang Boyolali tadi, ya gitu, itu salah satu mitra saya, telur. Kemudian ada mitra pedaging, pedaging yang delik itu, kayak gitu. Itu. Kemudian ya kita masuk ke DOC atau perawatan ya. Belum Mas Jody. Nggih. Kalau itu kan kalau di dengan akan itu maksimal mau berapa hari? Kan ayamnya atau kita ayamnya banyak, kalau negara itu tapi masing-masing mau apa terus itu nah atau kemudian terus rapat maksimal berapa hari? Sampun Pak. Pak Sinten Pak kula lali Pak. Pak Imam. Pak Imam Pak nggih. Nate kepanggih kula Pablo. Pak Pablo. Nggih. Gue Pablo. Jadi telur tetas, nggih. Jangan bicara telur fertil nggih. Karena fertil itu bisa diketahui setelah 4 hari. Telur tetas itu di udara ruangan, ditata, disimpan dengan baik, ditata di ekstra ya, maksimal di 7 hari. Ya, 7 hari ya Pak. Enggak tiap hari di bawah sini enggak. Kayak gitu. Iya nak PT akeh. Lah PT berapa? Satu contoh ngene jenengan. Tidak sama baru mulai belajar. Soalnya belum berani mulai. Kalau tidak tahu ilmunya. Betul, kayak gitu. Jadi 7 hari ya Pak di udara suhu ruangan. Nggak boleh dipanaski, kayak gitu. Itu dari hasil pengelompokan 1 jantan 5 betina itu Bang. Betul. 1 jantan 5 betina itu, ya jangan kaku. Kira-kira jantannya itu Perkasa. ya. Lah ya, standar itu tetap ada. Cuman kita yang punya ayam yang rawat itu harus lebih teliti. Kayak gitu. Ada yang 1 lima ini dijajari nganggur. Kayak gitu. Ada yang jantane 5 ijek kurang terus nguber kayak gitu. Lah itu harus teliti di situ. Standar kita pakai, evaluasi berjalan kita terapkan. Kurang kenceng, kurang ganas yuk ganti atau geser atau dijamoni kayak gitu. Oke Pak. Saya itu kan ada kandang kelinci di rumah dan saya belajar pelihara ayam kampung biasa. Tapi sudah siap bertelur. Itu ada bejantannya 1, yang betinanya 2. Tapi saya bingung kalau dijadikan 1. Kan itu ada sekat-sekat ya kandang kelinci. Kalau dijadikan 1, mesti kan berkelahi ya Pak. Ada perempuan 2, betina 2. Nah itu saya bisa, jadinya kan bertelurnya jadi terganggu karena bentenan tempat gitu. Gimana itu? Gini Bu, ini kan sudah bicara yang besar ya Bu ya. Iya. Oke. Yang tak bahas tadi, yang tak jelaskan tadi, itu ayam kecil. Oh iya deh. Oke. Ayam besar ya jangan kasih kandang kelinci, kasihan tuh Bu. Gitu. Karena iya bener belajar, makanya ya tadi jangan yang ada. Itu kan ada lanjutan nih sebelumnya. Sambil menyiapkan kandang yang selanjutnya kayak gitu. Iya. Jangan dikasih kandang kelinci wis gede, kasihan tuh Bu. Kayak gitu. Ngoten. Nggih, terus supaya ini kan pertanyaan bagus ya. Supaya ndak gelut piye? Ya dari kecil dikelompokkan. Ben kenalan, ben kenal ambune kayak gitu. Ben dia ndak kecrok atau tarung. Kayak otomatis Bu. Kayak gitu. Minimal kalau bisa berhasil ya 7 hari. Bisa gabung. Ya, ini minimal. Tapi alangkah bagusnya dari umur 2 atau 3 bulan dikelompokkan sendiri setelahnya. Ngoten Bu. Bisa Seumuran. iya. Kayak gitu. Terus ini yang apa
Melihara jenengan sendiri atau bapak? Saya. Nah, gini Bu, coba pakai teknik ini ya Bu. Cuman dengan catatan kandangnya ganti dengan itu. Oke. Dua kandang kelinci besar. Ayam dari 3 ekor itu 1 jantan 2 betina itu samakan baunya. Oke. Nah, gimana caranya? Ya dicuci. Oh, Cuci kayaknya jemur. baru mati. Habis bertelur itu kok lumpuh gitu loh. Kenapa? Habis bertelur langsung lumpuh. Nah, ini kenapa saya tak suruh bertanya. Dari pertanyaan itu ya materi. Lumpuh ya Bu, berarti penyakit ayam ya? Nggak tahu saya. Iya. Kandangnya di mana? Di atas tanah atau di pelangkring atau di bawah tanah? Nggak, di kandang kelinci ya, pas. Di atas. Melangkring ya? Iya. Nggih. Terus di dalam ruangan atau Di tidak? garasi. Garasi. Iya. Nggih, sirkulasi udara cukup Ibu. Terus kotoran sering dibersihkan. Anu kan bersih, kalau atasnya kan nggak ada. Dia bersih. Ya, kemungkinan ini kemungkinan yuk saya enggak lihat. Ini sekedar cerita seperti Pak Ipin tadi kami semua cerita. Ini kan yuk perkiraan. Mungkin pilek, nafsu makan turun, terus mati. Ada lendir enggak? Kayaknya Hitung. nggak pilih enggak. Enggak. Yang mati itu proses menuju mati ini gimana? Langsung Ada. blek. Enggak langsung mati, tapi sudah lumpuh. Begitu anu terus udah dibeleh aja gitu. Lumpuh. Begitu kan Ya, caranya sebelum nggak mati. diobati, nggak. Enggak diobati? Kan daripada kita nggak sempat sih kan, malah baru latihan aja. Udah di ini aja. Dia masih mau makan sebetulnya. Lumpuh itu, ya. Kalau ketemu lagi ya Bu ya, Yang udah belajar. kena ke enggak, ya mudah-mudahan tidak Bu. Tapi jenenge nama makhluk hidup nggih. Lumpuh asal dia mau makan dan minum, ya insya Allah sembuh. Kenakan cahaya matahari, oke? Kayak kenakan cahaya matahari, kasih makanan yang proteinnya agak tinggi. Biasanya makannya apa? Saya campur antara BR dengan nasi. PR-nya berapa? Nasi ini berapa? Asal aja, nggak pakai. Feeling kira-kira ya. Nah, ya, kenakan sinar matahari, pastikan Matahari dia. udah bagus ya nih kelasnya. Saat tumbuh itu toh Bu, dijemur pagi hari sampai jam 9. Kemudian kasih makanan bagus, protein tinggi. Terus yang kuncinya ya diobati. Gitu, ampun dibeleh. Nah, kita nggak punya waktu. Ya masih mau makan loh. Loh ya. Nggak mau berusaha. Sama ya, saya ada cerita itu entok ya Bu ya. Entok itu saya dalam rangka penelitian 50 ekor. Baru saja. Ya, begitu pertama dia enggak mau jalan 1. Ganti hari 2, ganti hari 5. Langsung tak keluarkan semua. Kayak gitu. Tak mandikan, terus tak jemur, mana sih mau makan sehat tak kumpulkan. Sing sakit deprok kayak gitu. Masih bisa selamat 6. Deprok. Ya saya baru mencari apakah nyamuk, apakah sirkulasi udara. Nyamuk ini keras. Ini bicara entok ya, di luar anu ya. Ada itu ya anu. Sampai jantannya habis. Dari 50 itu tinggal sisa 19. Entok. Kayak gitu. Deprok. Itu tahan ya. Ya, nah itu sebetulnya entok itu alarm. Kayak gitu. Umur berapa? Sudah bertelur kenceng Bu, itu bahan materi penelitian entok saya kok. Kayak gitu. Dari kandang dalam tak keluar. Itu. Jadi kalau itu diobati, obatnya apa? Kayak gitu. Lumpuh berarti obat lumpuh yang ada di toko pakan.
Pertalite bisa atau sejenisnya. Dobeli herbal. Kuteja ya Bu. Kunir, temulawak, jahe lah. Bapak yang ngerti. Oke. Temulawak. Ya. Terus itu tidak cukup. Oke. Ampas. Tambahi gula merah. Itu. Oke. Kenapa? Polosan. Iya. Kayak gitu. Gula merah ganti molas. Gula aren. Gula aren saja. Sing pasti itu asli murni kayak gitu gula aren. Karena kenapa? Untuk membantu sumber energi. Energi kan dari pakan atau minumnya. Saat sakit itu biasanya makannya malas, minum terus lah. Itu kan bantu untuk bertahan. Tujuan itu. Lo parut Dicatat Bu. campur ke pakan. Oh dicampur. Kunir, temulawak, jahe, gula merah, blender. Ya, kasihkan minum. Jadi kondisi kering ya Pak. Minum. Kalau ini Pak sana jadi Pak. Ya jadi. Ya no, airnya. Airnya Untuk minum ya Pak. Untuk minum ya. Kalau Pak bukan ampasnya campur makan. Ampasnya campuran pakan, ya. Oh gitu. Loh, tapi kalau menjelaskan saya anak itu langsung minum saja, yang simple. Itu untuk tahapan yang sudah agak-agak bukan, sudah biasa beternak harus dipisah. Kayak gitu. Ampas dimakan, yang anu diminum. Cuman asal blenderi lembut, tidak apa-apa. Kata siapa? Kata saya sudah sering praktek kok. Parut. Tuh, oke. Terus itu obat ya. Kita loncat-loncat tidak apa-apa. Terus untuk antibiotiknya apa? Yang herbal, bawang putih ya Bu. Oke. Bawang putih. Baru juga. Blender jadi satu. Oh makanya dulu pernah ya. Apa itu ada ayam daging itu di blender bawang putih banyak. Oke. Saya sambil ngerokok, nggih, maaf nggih, Bapak yang merokok. Boleh. Izin ya Pak ya. Saya tak main ini. Oke, kali santai. Hanya Pak Hadi, kalau pemeliharaan seperti ini kan makannya kering nih. Kenalkan dulu Pak, siapa saya belum kenal. Perkenalkan Budi Prasetyawan. Pak Budi. Kok sama yang beli itu sama-sama Budi Sasetya, Susatya ya? Itu ya nama depannya Budi sih. Iya. Bapak itu namanya Pak Imo, jualan di Makassar. Sulawesi. Sukses memang. Iya. Itu anaknya diajari. Oke. Oke, Pak Budi, apa yang ditanyakan? Jenengan ya beli juga, tuntang. Kalau seperti ini kan pakannya kering semua Pak. Nah kalau di ayam kampung itu kebanyakan kan dicampur air. Nah ini ada efeknya atau harus bagaimana Pak? Pertanyaannya, apakah boleh basah gitu? Ya. Baru bicara apa ya? Ngerti nggih pertanyaannya? Apakah boleh dikasih pakan itu memel atau semi basah atau basah? Boleh semua Pak. Cuman kalau basah itu kalau ayam sidik, ya nakeh. Dengan nyampur. Nggih, paham nggih? Kayak gitu. Untuk peternakan skala besar atau bener, ya besar, terus itu ndak ada cerita pakan basah, semua kering, kecuali kondisi tertentu. Nggih Pak nggih. Ayam 10 kasih memel semi basah, ndak apa-apa, kayak gitu. Boleh. Terus pakannya apa? Bahan yang ada di sekitar Anda, di rumah Anda. Minimal tahu kandungan nutrisinya. Belajar, kayak gitu. Satu contoh, pitik dikasih pakan ampas tahu, apakah boleh? Boleh. Kayak itu. Siapa bilang nggak boleh? Cuman sampai kapan besarnya pertanyaannya, kayak gitu. Dikasih dedak sama anu ya boleh, tetap hidup. Cuman dia tetap lama, kayak gitu. Ngoten.
Jadi paling enggak harus tahu bahan-bahan yang nilai protein tinggi yang ada di sekitar satu. Contoh kalau herbal, kalau protein nabati nggih, dari tumbuhan daun kelor, indigo vera. Nah, kates itu untuk jamu, untuk cemilan ya daunnya, kayak gitu. Nggih, azolla, kayak gitu. Itu kan agak jauh, kayak gitu. Kelor yang boleh angel saiki. Itu, gitu. Azolla, indigo vera itu. Apa itu yang disebut merah? Nah, Nanti cari di Google. nggak usah bu, uang cuma 2 gitu, beli PR sama nasi aja cukup. Iya, makanya itu ada tahapan, cuman tetap saya cuplik kayak gitu. Siapa tahu ketemu yang sudah apa ya, sudah bisa bahas, diajak ngobrol itu kayak gitu. Saya cuma mancing mana kayak itu, oh ini udah tahu kayak gitu. Itu terus bahan-bahan makanan itu langsung jujuk ning makanan ya, langsung ya. Bahan-bahan makanan dengan protein tinggi itu apa saja kayak gitu. Di luar ngandalke pakan pabrikan ya. Yang sudah pernah berternak jumlah agak banyak sinten di sini. Banyak itu berapa? Iya. Banyak menurut pribadi masing-masing. Jenengan sudah cerita, Bapak? 100 itu. Ayam apa Pak? Ayam kampung biasa. Kampung biasa. Iya. Makannya buasa Pak. Iya. Ya, Pak, makanya itu restoran itu. Masyarakat banyak restoran. Dalamnya budi Pak? Misal ada satu mobil. Gombel. Iya. Ayam kampung biasa. Iya. Diumbuan. Tapi saya kalau jual itu cuma barang kok. Ya, sama. Kalau barang kan mahal gitu. Sama seperti saya. Tapi ini 2 tahun ini agak gagal soalnya hujan lebat, gedoknya mati semua, ayamnya ikut mati. Pas waktu mau Natal kan hujan lebat itu. Nah, adik saya kan buat di situ tanahnya taruh di belakang, megung. Nah, gedoknya nggak kuat, mati dulu, terus ayamnya ikut. Tapi anehnya itu dagingnya itu biasa, enggak seperti sakit itu enggak. Biasa seperti enggak sakit itu. Enggak bedanya gitu. Padahal kalau lebat langsung mati itu. Belum mati saya bilang ayamnya dagingnya ada apa? Masih bagus. Dari sakit sampai ketemu mati berapa hari? 1 hari sudah mati. Langsung terus habis? Iya. Ya, aratan Pak ini. Ya Rata. Lah, aratan atau virus, kalau bahasa Jawanya aratan, virus ya Pak. Kita pelajari dari lingkungan kandang. Oke. Kanan kiri semua aratan enggak? Enggak ada. Enggak ada aratan. Ada hewan yang baru masuk enggak? Ini sebagai hati-hati ke depan jenengan, sudah bicara ratusan kok. Enggak. Ada ayam baru atau bibit baru unggas entok sama ayam yang masuk ke kandang, ada enggak? Enggak ada. Nggih. Jadi kemungkinannya makanan sama minuman. Karena masalah. Racunan maksudnya. Iya. Ya. Kenapa begitu? Ini cuma ngira-ngira ini cerita semua. Jenengan cerita, saya analisa nggih Pak nggih. Pakannya limbah resto, nasi, nggih. Jenengan bisa bayang nggih. Yang makan itu berapa orang? Di resto itu. Berarti kan banyak orang ya, Pak? Apakah yang makan itu semua sehat? Enggak ngerti juga. Ya. Ini kan analisa ya. Kalau ada satu ya, betul ya Bu ya. Ambil tisu ya Bu, Amit, taruh di makanan. Sudah toh? Itu kalau satu orang, batuk dan pilek. Iya betul. Kalau banyak, artinya makan itu menyebar. Terus jenengan bisa mesti bisa ngomong biasanya ora apa-apa, kayak gitu. Iya toh, lanjutannya kan gitu. Biasanya ora apa-apa. Iya. Kayak gitu. Nah, artinya kenapa? Kayak gitu, jenengan lebih hati-hati, Pak. Makanan itu sumber tenaga, ya sumber penyakit. Kalau bicara limbah resto,
Kenapa bisa gitu? Ya saya pernah kejadian dan sering. Cerita entok ini ya sama kayak gitu. Aten hati ini lebih hati-hati. Resto tuh, pakan resto itu setiap hari diambil atau jenengan simpen fermentasi, Pak? Ya setiap hari diambil. Kan cetak diri lah, tukang parkir kan disuruh buangi tinta itu terus ke tempat saya gitu. Langsung dikasih makan kan. Malam datang, pagi saya makan kan. Biasanya rapopo. Iya, jadi kemungkinan ya ini kan analisa saja ya Pak. Dengan sing tahu nyari-nyari tujuannya apa ke depan lebih hati-hati. Wong saya ndak lihat ayame, ndak lihat hari sekedar analisa cerita jenengan. Itu kanan kiri ndak ada arakan, tidak ada hewan masuk kayak gitu. Hewan baru bibit atau apa? Yang terakhir itu kita beli mentok di Ambarawa itu 15 itu ada yang penyakit, terus mentoknya juga ikut, ayamnya juga ikut semua, ikut lagi. Tapi sedikit matinya, tidak seperti ketawa itu. Besok lagi, kalau cari bibit unggas, bukan terus saya nganu wong pon ya, masuk ke kandang peternak saja. Kenapa begitu? Ini kan ilmu dari pertanyaan ini untuk diketahui semua. Satu contoh begini, ayam bakul pasar pon baru wong ya Pak, ngumpulkan dari beberapa peternak. Ada ayam sehat, setengah sehat sakit. Padahal kan dari biji, Bu. Betul. Sebelum dibawa ke pasar kan ditampung dulu. Artinya saat kumpul dari satu itu masuklah penyebaran itu. Di pasar masih kuat, kayak itu. Mati ini setelah dibeli. Dan itu terus, Bu. Kan tidak pernah dibersihkan di situ tempatnya, berarti pengulangan terus. Jadi cerita macam ini sing tuntas banyak Pak, kandangi bersih. Besok lagi ya kalau beli bibit unggas entok apa-apa langsung ke kandang peternak ya. 1, 2 alat bantu semprot dulu, pastikan bersih, itu penting ya. Itu Dimandikan juga hewannya ya Pak. Kenapa? Hewannya perlu dimandikan dulu juga. Boleh Pak, cuman jangan pas musim hujan kayak gitu. Boleh mandikan lebih bagus, ini kan pencegahan, mandikan kayak gitu. Apa tadi sedikit backlin diairi sedikit ya, dan mandikan ya dijemur. Boleh, itu standar. Cuman sebaiknya langsung ke kandang, Pak. Jangan di pasar pon. Bahwa ini ceritanya Bapak itu banyak teman-teman yang cerita kayak gitu. Banyak yang tuntas. Ya, itu Pak. Terus jenengan kan ngeluarke atau jual ayam itu saat Lebaran, bagus Pak. Pola-pola itu kayak gitu. Artinya sekitar 6-7 bulan baru mengeluarkan, gitu Pak. Selalu habis ya Pak. Cuman ya itu kalahnya kalau pas kena penyakit. Ngumpul ke ya beli pakan tetap beli tuh Pak. Ya pertama yang kecil. Ya. Sing besar itu sing nganter siapa? Yang nganter tukang parkir. Nah, ngasih uang rokok enggak? Ya tapi ya jadi ya minta apa saya kasih gitu. Nah, artinya kan ada nilainya itu pakanan itu. Ya, gitu loh Pak. Kayak gitu. Lah menangnya ya kalah teman ijek kebantu pakan istilahnya bisa dianggap gratis. Dan lah kekurangan dari pakan limbah itu apakah boleh? Cuma dia mau lebih hati-hati. Tidak semua orang yang makan itu sehat. Kayak itu sumber penyakit berawal dari situ. Dicuci buatan nih. Langsung ada daunnya, Saya tak cuci. Ya. Tisu Iya, dibuang. Sembarang tuh. iya. Terus jamunin apa Pak jenengan? Ya, dari atas itu. Dan ke atas ada yang ada tak aja ada yang enggak gitu. Artinya
Satu, besok lebih hati-hati. Kalau ikan terus lanjut, terus pakan sumber pakan pokok itu kan yang pokok ya. Hati-hati, mungkin bisa seperti Pak Ipin itu bersihkan. Wah, enggak sempat Pak. Kita bicara ya banyak itu arah kanteng, arah wano basah itu kalau enggak ada sumber pakan itu angel loh, kayak gitu. Iya. Cuman ya itu basah itu biasanya pilek Pak. Hati-hati di situ, artinya kekebalan tubuh ayam itu ditingkatkan. Pilek biasanya. Karena basah, apalagi cuaca kemarin ya Pak ya. Dingin sekali, banyak ayam tumbang, mangap-mangap, leres. Nah, pelaku sudah. Obatnya apa kalau ya itu? Ini kan kasih itu bati itu aja wong itu gini loh Pak, orangnya sehat, ayamnya sakit ora diobati ya, sing orangnya mikir ayamnya iki akhirnya melu meriang, jangan makanya diobati karena mikir itu. Obatnya apa? Ya diobati.